Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handi Setiawan Ramdhani. Saya dari kelas 4E dengan NIM 3202416081. Baiklah. Kali ini saya diberi tugas oleh dosen mata kuliah pemrograman mobile untuk menjelaskan mengenai lab activity 3 mengenai Flutter Stream. Jadi di sini adalah kita akan menjelaskan kode mengenai aplikasi countdown timer, yaitu aplikasi penghitung timer sederhana. Baiklah, langsung kita masuk kepada VS Code. Oke, jadi kita sudah menampilkan pada homepage Start, yaitu bagian tampilan dari aplikasi tersebut, dimana di sini berisi kelas utama itu homepage, dan kelasnya. Sini ada kode untuk memanggil controller. Kode ini digunakan untuk memanggil kode home controller. Ini ada metode dispose untuk membersihkan data agar tidak terjadi memory leak. Kemudian di sini ada bagian tampilan utama dari aplikasinya, yaitu di sini ada background, kemudian ada teks nama dari aplikasi yaitu countdown timer, dan yang lainnya. Lalu di sini kita pada kolom ini yaitu mengenai the button, tombol. Ada build timer display, yaitu tampilan waktunya. Kemudian ada progress bar, yang mana nanti akan ada seperti bar yang akan mengikuti sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan ada control button, yaitu untuk mengatur start, pause, dan reset. Kemudian lanjut kita masuk kepada build timer display, yaitu tampilan untuk timer display, dimana di sini adalah bagian untuk mengatur waktu, controller format time, itu fungsi untuk mengatur waktu. Sini adalah nanti di sini awal mulanya dari warna biru, dan juga ada warna merah, yaitu biru menandakan ketika waktu itu masih normal. Kemudian ketika berubah menjadi warna merah, itu artinya waktunya sudah tinggal sedikit. Oke, jadi kita pada widget build progress bar, yaitu dimana tampilan yang menampilkan progress bar dari waktu. Jadi semakin waktunya berkurang, maka progress bar juga akan bergerak mengikuti waktu tersebut. Kemudian sini ada widget control button, di mana sini ada yang mengatur dari button start, yaitu di mana ketika sudah tampil pada aplikasinya, kita akan mengklik start, kemudian waktu akan berjalan. Lalu ada button pause untuk menghentikan sementara waktu tersebut, kemudian ada reset untuk menghapus atau mengembalikan waktu tersebut menjadi waktu yang semula. Oke, ini bagian tampilan kurang lebih seperti ini. Jadi bisa dibilang nanti akan tampil sebuah
aplikasi, kemudian kita akan mengklik start, lalu setelah di start, ya saya lupa menjelaskan, ada bagian yang sangat penting di sini. Uh, nah ini juga bagian penting, yaitu ketika waktunya kurang dari 10 detik, dia akan berubah menjadi warna merah. Kemudian di bagian oke sudah. Oke. Nah, ini adalah untuk bagian homepage, yaitu bagian tampilan dari aplikasi. Nah, agar aplikasi tersebut berfungsi, ketika mengklik tombol start akan menghasilkan action ataupun tombol button dan yang lainnya, kita masuk pada bagian controller. Nah, di sini kita mengimport .ascend supaya kita bisa mengambil format waktunya. Nah, di sini kita ada stream controller. Nah, inilah yang bagian penting, yaitu di mana stream inilah yang akan mengirim data tersebut kepada UI. Jadi di sini akan mengirim pada sehingga detik tiap detik akan terupdate. Jadi begitu. Jadi stream ini yaitu yang akan mengirimkan data pada UI atau homepage sehingga timer atau tiap detik itu akan terupdate. Jadi disinilah bagian intinya, yaitu sebagai penghubung untuk aplikasi ini. Ini timer, nah ini dari isi dari di mana kita mengisi sebagai 60 detik. Kemudian ada method start. Jika diklik maka akan berjalan, akan berkurang. Kemudian ini ada metode pause ya untuk menghentikan sementara. Kemudian ada metode reset untuk mereset waktu kembali pada waktu yang semula. Kemudian ada clean up, yaitu ini akan dipanggil ketika halaman ditutup. Tujuannya agar menghindari memori layout. Kemudian di sini ada string format time, yaitu untuk mengatur nilai dari detik tersebut. Untuk mengatur format waktu dari ada menit-menit dan second-second. Jadi nanti akan ada 00.200. Oke, langsung saja kita laterankan ya. Nah, oke, sebelumnya jangan lupa untuk menghubungkan ini pada HP masing-masing agar bisa menampilkan pada mobile. Oke, di sini saya akan membagi dua dengan ini kali ini sebagai tampilan aplikasi kita. Oke, nah sembari menunggu, jadi tujuan dari aplikasi ini adalah kita akan belajar bagaimana stream itu mengirimkan data kepada UI sehingga dapat diproses oleh stream mengirimkan data kepada UI sehingga akan menghasilkan suatu aksi. Kemudian ini jaringannya cukup lemot. Oke, sembari menunggu
memakan waktu yang cukup lama. Oke, balik lagi. Kita masih loading untuk running pada mobile HP kita. Sebelumnya saya sudah mengaktifkan. Nah, ini saya sudah masuk pada. Aduh, sebentar. Oh ya, tidak. Aman, aman, aman. Oke, cukup lama. Sebentar lagi mungkin. Nah, bagian penting pada tugas kali ini ada di sini, yaitu panel stream controller. Mana disinilah yang sebagai penghubung untuk mengirimkan data kepada UI. Jika tidak ada ini, maka data-data yang seperti number second, kemudian ini dan yang lainnya tidak akan stabil, sehingga tampilan aplikasinya hanya menampilkan sebuah angka tanpa bisa diberikan aksi apapun. Jadi bisa bilang hanya menampilkan gambar saja, tidak ada hasil apa-apa. Tidak bisa di start, tidak bisa di pause, ataupun di reset. Oke, cukup memakan waktu yang lumayan lama karena memang berat agar bisa menampilkan. Nah, oke. Ini dia. Bisa kita lihat, sudah berhasil tertampil pada mobile kita. Nah, inilah aplikasinya. Dimana ketika kita mengklik start, nah dia akan mulai. Akan terus mulai selama 50 detik. Dan jika kita mengklik pause, maka dia akan berhenti untuk sementara. Jika klik lagi, dia akan lanjut. HP-nya agak ngelag ini. Oke. Oh iya, pause. Start lagi. Saya melakukan kesalahan. Oke, kita lihat. 45 detik, 43, 42. Nah, jadi pada kode kita menampilkan sebuah fungsi ketika waktu sudah mencapai kurang dari 10 detik, maka warnanya akan berubah menjadi warna merah. Nah, di sini tadi. Inilah. Gambar juga akan mengikuti menjadi warna merah. Nah, dan waktunya habis. Dan ketika kita ingin mengulangi, kita tinggal klik reset. Nah, maka waktu akan kembali seperti semula. Baik,
Seperti itulah penjelasan dari saya mengenai kode pemrograman dari aplikasi countdown timer. Ini masih cukup sederhana dan saya hanya bisa menjelaskan sampai sini. Oke, jika ada kurangnya saya mohon sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.